Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel DM News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini melalui like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman dalam pekerjaan dan seluruh aspek kehidupan. Teman-teman, video kali ini kita akan melihat kesaksian seorang murtadin yang sungguh luar biasa ketika dia percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam kesaksian ini, dia menceritakan sebelum percaya kepada Kristus, dia selalu penasaran dengan kitab suci orang Kristen atau Alkitab. Dan akhirnya dia mendownload Alkitab di HP-nya lalu ia membaca seharian, dan melalui perenungannya kemudian ia memutuskan, dia percaya, dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan bagaimana kesaksian murtadin ini selengkapnya? Mari kita sama-sama nonton video ini. Saya berharap teman-teman semua bisa menonton video ini sampai selesai, sehingga teman-teman juga bisa mendapatkan poin atau berkat dari kesaksiannya ini. Sehingga melalui kesaksian ini kita juga diberkati dalam kehidupan, terutama dalam menyampaikan kesaksian atau menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau tahu apa alasan Mbak bisa pindah keyakinan. Mungkin sebelumnya saya sudah pernah ya bagikan video kesaksian saya, alasan saya kenapa pindah keyakinan. Karena saya tidak sengaja membaca firman Tuhan. Ada Matius pasal 28 ayat 18-20. Yesus berkata, berkuasa di langit dan di bumi. Yesus juga berkata, jadikan mereka semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus juga berjanji akan menyertai orang-orang percaya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan di situ saya mulai penasaran, siapa Yesus Kristus? Kenapa dia berkata dia berkuasa di langit dan di bumi? Dan di situ saya mulai penasaran. Saya download aplikasi Alkitab di HP saya melalui Play Store. Setelah saya membaca Alkitab tersebut di Kejadian, saya mulai sakit mata saya karena mungkin seharian saya membaca Alkitab menggunakan HP. Dan di situ saya berinisiatif membeli Alkitab di gereja. Dan saya baca. Dan saya kaget teman-teman, ya, saya sangat kaget ternyata ajarannya berbeda dengan yang pernah saya ajarkan dulu di Islam. Jadi kesimpulannya, ya, Islam dengan Kristen itu sangat berbeda teman-teman ya. Dan saya juga kaget, ternyata Yesus itu bukan Isa, ternyata Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat manusia. Dia mati dan dia bangkit, itu sudah dinubuatkan, dan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi, ya. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa umatnya, dan dia bangkit, sekarang pergi ke tahtanya di sorga, dan dia berjanji akan menyertai orang-orang percaya, dan Yesus akan datang kedua kali untuk menjadi hakim yang adil, bukan membunuh babi. Teman-teman ya, pada Matius pasal 20 ayat 28, Yesus berfirman, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Ya, jadi Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa waris, dosa kita. Ya, karena hanya Tuhan yang bisa menebus dosa kita. Pada Matius pasal 18 ayat 11, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang, puji Tuhan, haleluya. Dan Yesus juga berkata, pada Yohanes pasal 3 ayat 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kita harus dibaptis, itu penting sekali. Baptis adalah materai di mana kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah penyelamat. Oke teman-teman, ada pesan firman Tuhan ini yang memberikan kita kekuatan dasar kenapa kita harus percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Juru Selamat dalam kehidupan kita. Mari kita melihat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari kita dengarkan bersama. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Katakan amin.
Yesus itu dengan yakin mengatakan kepada kita dengan satu jaminan bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saya yakin cuma Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Saya percaya bahwa hanya Yesus yang tahu jalan kepada Bapa. Rahasia masuk dalam kerajaan surga. Dalam Yohanes 3 ayat 13 dibilang gini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Amen. Saudara, tidak ada yang tahu jalan ke sorga selain daripada Dia yang pernah turun ke sorga, dari sorga. Satu-satunya yang pernah turun dari sorga cuma Yesus. Dan karena Dia sungguh-sungguh Tuhan, ketika Dia mati, Dia bangkit lagi dan Dia naik ke sorga. Bayangkan, bisa turun, bisa naik. Karena Dia yang punya sorga. Dan kalau Dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, saya percaya. Apakah Anda percaya? Nggak ada yang bisa nunjukin jalan sama kita selain Dia yang tahu jalan ke sorga dan memang dari sorga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, kata firman Tuhan. Saya bersyukur bahwa Yesus itu mengasihi kita. Waktu Dia terangkat ke sorga, Dia berjanji sama kita bahwa Dia akan datang kembali. Dia datang kembali buat apa? Mari kita baca firman Tuhan, kita mau lihat janji Tuhan buat orang-orang yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, baca sama-sama, ku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Katakan amin. Haleluya. Saya percaya nggak akan ada yang tahu jalan ke sorga selain Yesus. Dan Dia bilang sama kita bahwa Dia kembali ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Dan Dia tahu kalau Dia tidak datang kembali dan bawa kita, kita tidak tahu jalan ke sana. Pertanyaan saya gini, waktu Yesus kembali, waktu Dia datang menjemput hidupmu, apakah engkau masih setia? Apakah engkau masih punya iman dan percaya bahwa Tuhan itu baik dan Dia mengasihi aku? Bahwa ada tempat bagiku di dalam kerajaannya. Oke, baik teman-teman, demikian kesaksian yang baru saja kita saksikan bersama. Kiranya melalui kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita, semangat, dorongan untuk kita terus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Heng juga, memberi kita dasar bahwa hanya di dalam Kristus saja ada keselamatan, ada kepastian keselamatan. Maka oleh sebab itu, jangan keraskan hatimu, percayalah kepada Kristus, maka engkau akan diselamatkan, dan Tuhan akan terus menolongmu sampai pada kesudahan zaman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.